Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Selamat malam, salam jumpa lagi lewat rehat malam ini. Renungan malam dan doa untuk menjangkaukan pelayanan ke jemaat-jemaat di kediaman masing-masing. Kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan untuk menikmati hadiratnya malam ini sebelum kita beristirahat. Namun sebelum kita berdoa, mari kita dengarkan satu lantunan kidung pujian seperti ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Tuhan ada bagi yang setia percaya.
Tuhan dimuliakan melalui kidung pujian itu dan terberkati senantiasa kekasih-kekasih Tuhan untuk menggunakan talentanya melayani Tuhan melalui pujian kapanpun dan dimanapun Anda berada. Menikmati hadirat Tuhan malam ini, kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Nya. Sebelum itu kita mempersiapkan bagian pembacaan kita sebelum kita berdoa. Dari Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai ayat 13. Keluaran 23 ayat 1 sampai ayat 13. Kalau semua sudah siap, mari kita berdoa. Syukur bagi Tuhan kami naikkan karena sungguh dalam kehidupan ini Tuhan selalu berkarya. 6 hari lagi lamanya kami menempuh kehidupan ini dalam tuntunan kasih dan kuasa Tuhan. Hingga kami berada di hari ini, hari penantian untuk hari esok, hari yang Tuhan telah kuduskan untuk kemuliaan Tuhan bagi sukacita kami. Sebelum kami beristirahat dari segala keletihan kami rindu menikmati hadirat Tuhan untuk malam ini. Di dalamnya kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, kuasai hati pikiran kami, terangi kegelapan jiwa kami sehingga apa yang kami baca, dengar dan renungkan tentang firman Tuhan sungguh menggugah rasa cinta kami akan Tuhan dan terus hidup dalam kesetiaan menjaga keutuhan alam ciptaan Tuhan ini untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami untuk mengerti firman Tuhan agar kami boleh hidup di dalamnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Keluaran 23 ayat 1 sampai 13. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan jangan memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang-orang. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti
supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia kata Tuhan Yesus ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Topik renungan kita malam ini, taat terhadap aturan. Sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa setiap budaya setempat ataupun setiap lembaga, baik itu lembaga profit ataupun lembaga non-profit, sudah pasti memiliki aturan-aturan umum ataupun aturan-aturan khusus yang harus ditaati oleh setiap orang yang terkait dengan lembaga atau budaya tersebut. Keluaran 23 ayat 1 sampai 23 ini menguraikan tentang peraturan-peraturan dan hak-hak manusia. Untuk menaati aturan tersebut, Tuhan yang harus menjadi tolok ukur bagi sikap dan perilaku umat, sehingga ketika ada orang yang bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, umatnya harus tetap bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Agar di tengah-tengah lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, umat harus hidup sebagai pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Umat harus hidup sebagai pribadi yang patuh dan taat pada aturan yang Tuhan inginkan. Ayat yang kedua dari pembacaan kita itu, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan pun mengingatkan bahwa sebagai pribadi yang maha kuasa, Tuhan memiliki kepedulian atas seluruh wilayah termasuk hewan dan ciptaan yang lain. Jadi bukan hanya untuk manusia semata. Kalau kita baca dari ayat 10 sampai ayat 12. Untuk semua yang Tuhan ciptakan, untuk semua yang Tuhan telah jadikan, maka dalam ayat yang ke-13 ditekankan bahwa semua yang Tuhan atur ini sama penting. Pemberlakuan aturan itu sama. Ditekankan bahwa semua yang Tuhan atur ini harus ditaati. Semuanya membantu umat untuk menghayati kemurahan dan kasih Tuhan dalam hidup keseharian setiap orang. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dengan berbagai perintah yang harus ditaati, bahwa alam ini adalah milik kepunyaan Tuhan yang harus dipelihara, harus dijaga, ya, harus dirawat, supaya itu berguna bagi diri, bermanfaat bagi hidup, dan juga untuk orang lain, bagi ciptaan yang lain, demi kemuliaan Tuhan.
Jangan digunakan sewenang-wenang dan tetaplah memiliki kesadaran bahwa aturan-aturan yang Tuhan tetapkan itu, yang telah Tuhan nyatakan kepada manusia untuk mengelola bumi, hendaknya menjadi perhatian. Manusia harus peduli, manusia harus melakukannya dengan segala baik. Jangan merusak bumi hanya karena kepentingan diri. Jangan merusak bumi, tetapi diamilah dan rawatlah, peliharalah, karena demikian amanat Tuhan, perintah Tuhan. Kepada kita diberikan kuasa untuk memelihara bumi ciptaan Tuhan. Taatilah perintah Tuhan itu. Taatlah terhadap Tuhan saat kita mendiami ciptaannya ini. Agar dengan demikian kita boleh hidup di dalamnya dengan penuh damai sejahtera dan Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, karena sungguh Tuhan yang telah mengizinkan kami dan memperkenankan kami untuk menikmati alam ciptaan Tuhan. Dan maka di dalamnya kami telah hidup melakukan yang Tuhan kehendaki. Perkenan Tuhan kami boleh mengalaminya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Oh Tuhan, ampuni kami jika dalam kehidupan kami belum seutuhnya dan belum sepenuhnya hidup melakukan aturan-aturan Tuhan. Jika kehidupan kami masih jauh dari kehendak Tuhan, kami masih sering berjalan pada jalan kami sendiri dan menjauhi jalan Tuhan. Ampuni kami jika kami belum sepenuhnya hidup berkenan kepada Tuhan, masih jauh dari jalan yang Tuhan kehendaki. Oh Tuhan, ajarlah kami dalam tuntunan Roh Kudus kami boleh hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, sehingga perjalanan hidup kami di sini sungguh hidup dalam aturan dan perintah Tuhan, sehingga melalui kehidupan ini pula Tuhan dimuliakan dan kami boleh mengalaminya dengan penuh damai sejahtera. Oh Tuhan, malam ini kami akan beristirahat. Kami mohon penyertaan Tuhan di dalamnya, sehingga kami menikmati malam ini dengan penuh damai sejahtera. Bahkan kuasa Tuhan yang meluputkan kami dari segala yang jahat, kami boleh tidur dengan lelap, dan esok hari oleh kuasa dan kehendak Tuhan kami kembali dibangunkan dengan semangat yang baru, kesehatan yang baru dari Tuhan, untuk kembali menikmati hadirat Tuhan, dan terkhusus dalam kami akan melaksanakan perjamuan kudus untuk mengingat kembali derita dan sengsara Tuhan yang telah merelakan hidupnya, mengorbankan dirinya untuk tebusan dosa kami, agar kami berkenan kepada Tuhan dan boleh hidup di tengah-tengah dunia ini untuk hidup sesuai dengan aturan dan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kasih kemurahan Tuhan bagi yang sedang dalam pergumulan karena berbagai hal, terkhusus dalam menghadapi situasi dan kondisi hidup yang mengalami derita sengsara karena penyakit. Tuhan berkenan memberkati semua upaya-upaya yang dilakukan untuk penyembuhan bagi yang sakit, karena kami yakin kuasa Tuhan dan berkat-berkat Tuhan di dalamnya akan memberi kesehatan dan kekuatan yang baru dan kesembuhan dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi warga jemaat Tuhan yang berduka, semoga dihibur dan dikuatkan, terkhusus
Mama Tia bersama dengan anak-anak kekasih yang sedang berduka karena terpanggilnya suami kekasih, ayah tercinta dari tengah-tengah kehidupan mereka, Bapak Diaken Martin Rama, yang pada Sabtu telah dimakamkan di kampung halaman Tandung Nanggala, Toraja Utara. Semoga seluruh keluarga beroleh penghiburan dan kekuatan dalam Tuhan, dan tiada larut dalam kesedihan, tetapi terus hidup dalam pengharapan dan mengandalkan Tuhan semata. Ya Tuhan, kami juga memohon kekuatan dari Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam rasa putus asa karena berbagai hal. Kuatkan iman mereka untuk terus berpengharapan dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan semata dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan untuk kegiatan-kegiatan yang akan kami jalani hari esok dalam perjamuan kudus yang akan kami lakukan. Oh Tuhan, tolonglah kami, diberkati jemaat Tuhan mempersiapkan diri agar hari esok kami boleh melakukannya bersama dengan penuh hikmat untuk kembali menghayati dan mengingat kembali perjuangan dan pengorbanan Kristus yang mati untuk dosa kami. Ya Tuhan, kami juga terus memohon pimpinan Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan yang bergerak di bidang kesehatan, terkhusus bagi para dokter dan perawat yang menjadi garda terdepan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Oh Tuhan, berkenan mengaruniai mereka kekuatan dan kesehatan yang prima untuk dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik, menjadi berkat bagi sesama dan Tuhan dimuliakan. Pemerintah kami semoga dikaruniai hati yang bijaksana untuk terus memikirkan kebaikan bagi kesejahteraan masyarakat bangsa ini. Negara kami penuh harap Tuhan, jauhkan dari segala bencana dan petaka, terkhusus COVID-19 ini yang masih terus menjadi ancaman bagi setiap yang hidup. Ya Tuhan, pimpin dan peliharakan kehidupan kami bersama dengan seluruh warga jemaat yang berjauhan dengan segenap keluarga, orang tua, sanak, saudara, anak dan cucu. Kami percaya pemeliharaan Tuhanlah yang akan terus menopang kami menikmati hidup ini dengan penuh damai sejahtera. Harapan kami suatu waktu nanti kami dapat diperjumpakan dalam suasana penuh damai sejahtera Tuhan. Diberkati setiap rencana-rencana kami, kegiatan-kegiatan kami ke depan, agar berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dengarkan kami yang datang berdoa bersyukur di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, sebelum saya undur diri, izinkan saya bersama dengan tim multimedia menyapa ibu bapak, saudara-saudara kekasih yang ada di rumah dan dimanapun berada. Selamat malam, selamat beristirahat. Yakinkan diri kita bahwa kita selalu dalam perlindungan Tuhan, dengan penuh harap bahwa hari esok kita kembali berjumpa dengan penuh selamat sejahtera. Selamat malam, Tuhan memberkati.